Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu. Mungkin kali ini kita akan membicarakan tentang benua Amerika ya. Kita masuk ke pertemuan yang ketiga. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, berdoa ya Bapak yang pimpin, nanti kalian aminkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma inni asta'inuka wa as'aluka an taj'alani min ibadikas sholihin. Allahumma wafiqni li ta'atika wattiba'i rasulika wal birri bi walidayya wa husni talaqi mi masyaikhi. Allahumma ja'alni minal hukama'i mujawwadina bil ilmi ma'al istiqomati fi ibadatika wa husni syukrika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak selalu mendoakan kalian mudah-mudahan kalian selalu bertambah kesolehan dan kesolehan kalian. Juga mudah-mudahan Bapak selalu mendoakan apa yang kalian cita-citakan diberi jalan kemudahan untuk meraihnya. Dan mudah-mudahan juga kalian selalu menjadi anak yang selalu berbakti ya pada orang tua kalian. Kemudian nanti kalian akan menjadi kebanggaan orang tua kalian. Nah, hari ini bertepatan dengan 10 Muharram. Kalau di Bapak ini waktunya jam 4 ya. Bapak barusan setelah sholat asar ya bikin video ini. 10 Muharram ini Bager soleh solehah banyak kejadian yang terjadi pada hari ini. Contohnya misalkan banjir Nabi Nuh ya. Nabi Nuh kan di umatnya kan di ini ya dengan dibanjirkan. Banjir ini kan seluruh dunia kalau Nabi Nuh ya. Nah ini redanya itu bertepatan dengan 10 Muharram. Terus juga Nabi Musa selamat dari kejaran Firaun itu juga 10 Muharram. Nabi Ibrahim keluar dari kan Nabi Ibrahim kan dibakar ya sama Raja Namrud karena apa tidak menghalang-halangi tentang peribadahan mereka ya. Nah ini juga terjadi pada 10 Muharram. Jadi banyak kejadian-kejadian yang terjadi pada 10 Muharram. Mudah-mudahan kalian pada hari ini berpuasa ya, ya mudah-mudahan. Amin. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau menurut orang yang bijak, nah sebuah kejadian itu pasti akan menimbulkan hikmah. Nah, misalkan baik kejadian yang tempo dulu orang-orang soleh yang sudah menjalaninya ataupun justru kejadian-kejadian kita. Nah, kalau kita juga memiliki misalkan masalah seperti itu ya. Nah, kalau dari masalah itu kita bisa mengambil hikmah, nah kalian itu bisa menjadi orang yang bijaksana. Contoh misalkan kalian ketika kelas 2 naik ke kelas 9, ini ada nilai yang tidak tuntas. Kalian belajar dari kejadian tersebut, nah itu adalah kalian menjadi orang yang bijaksana. Seperti itu. Baik, seperti biasa motivasi sedikit ya. Mungkin kita sadari ya, jadi setiap manusia ini diberikan kelebihan dan kekurangan oleh Allah. Nah, tapi tolong jangan dijadikan hanya sebagai pengetahuan, "Oh iya, saya juga tahu manusia ini memiliki kelebihan, oh manusia juga memiliki kelemahan." Tapi jangan sampai hanya di situ saja pemahamannya. Nah, nanti sekarang Bapak tambah pemahaman kaliannya seperti apa. Baik, jadi setelah kalian mengetahui itu orang memiliki kelebihan, orang memiliki kelemahan, bagaimana ini tindak lanjutnya. Nah,
Contoh misalkan ketika kita memiliki kelemahan, nah kita, Bapak juga sama, kalian juga sama, semua orang juga sama. Sadari apa kelemahan yang kita miliki. Contoh misalkan, oh kita memiliki rasa malas. Nah, bagaimana cara merubah kelemahan yang kita miliki menjadi yang lebih baik kesananya. Contoh misalkan kita memiliki rasa malas. Baik, misalkan sholat misalkannya ini sholat. Sholat misalkan, kita belum bisa misalkan sholat, berjamaah ke masjid untuk laki-laki misalkan atau perempuan belum bisa tepat waktu. Nah, jangan seluruhnya dulu dirubah menjadi pas ada langsung sholat misalkan. Nah, kita rubah satu misalkan, saya pokoknya harus sholat asar tepat waktu. Nah, pertama. Misalkan di masjid. Nah, ketika sholat asar otomatis ke masjid. Nah, itu sudah merupakan suatu langkah menuju yang lebih baik. Nah, seperti itu. Contoh misalkan, kalian misalkan, eee, suka malas mengerjakan PR misalkan. Nah, untuk hari ini saya sudah mengerjakan tugas, salah satu mata pelajaran. Nah, itu juga merupakan suatu langkah yang lebih baik. Nah, jadi nanti kalau kalian dibiasakan menjadi berproses menuju lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, insya Allah kalian menjadi orang yang akan lebih baik daripada atau dibandingkan dengan kalian yang sekarang ini. Nah, seperti itu. Nah, itulah pola pikirnya harus dirubah. Nah, manusia memiliki kelemahan. Nah, bagaimana kelemahan ini kita rubah menjadi, lebih baik. Nah, itu yang harus kita, pikirkan mindset-nya ya, pikirannya. Nah, yang kedua, orang memiliki kelebihan. Nah, kelebihan yang kita miliki jangan hanya sekadar, eee, cukup diri kita saja yang menikmati, tapi tolong tularkan kepada orang lain. Contoh misalkan kalian memahami rumus Pitagoras misalkan matematika ya. Nah, kalian jangan hanya cukup diri kalian saja, tolong tularkan kepada teman-teman kalian. Saya ajarkan nih, gini caranya hukum matematika rumus Pitagoras misalnya seperti itu. Jadi kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kalian atau kemampuan kelebihan dari kalian, tolong tularkan kepada orang lain. Nah, itu insya Allah kalian juga akan menjadi orang yang lebih baik. Karena kalau ilmu kalian sebarkan terhadap orang lain, insya Allah ilmu kalian akan bertambah dan menjadi orang, yang berkah hidupnya. Nah, seperti itu ya. Mungkin itu saja yang ingin Bapak sampaikan pada kali ini tentang motivasi. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Nah, Bapak selalu mendoakan seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi, tentang benua Amerika ya. Baik, Bapak akan share PTT-nya dulu ya, sebentar. Nah, baik, kita akan berbicara tentang benua Amerika. Mari kita mengenal lebih jauh ya, apa itu benua Amerika, di mana letaknya, terus juga benua Amerika ini merupakan benua yang terbesar keberapa, mari kita bahas, pada, pertemuan kali ini. Baik, eee Bapak harapkan dengan pembelajaran di video ini, kalian nanti dapat menganalisa, tentang luas. Jadi, benua Amerika ini benua yang, terluas keberapa nih ya kira-kira menurut kalian. Terus juga kalian dapat, mengetahui, letak-letaknya, baik, letak secara astronomis, baik letak secara geologi. Nah, gimana, benua Amerika ini. Yang selanjutnya, karena kita mempelajari tentang letak secara geologi, maka kalian harus memahami tentang, sumber daya alam yang dimiliki oleh benua Amerika. Nah, inilah merupakan yang Bapak harapkan, kalian dapat memahaminya pada pertemuan kali ini. Baik, kalau dilihat nih benua Amerika seperti kemarin kan sudah ya kita, ulang sebentar, bahwa benua Amerika ini merupakan, benua yang berada pada belahan bumi sebelah barat. Nah,
Jadi, kalau Bapak tunjukkan melalui kursor, nah ini benua Amerika ya, jadi benua yang berada posisi sebelah barat. Nah, nanti kita ketahui secara astronomisnya, bujurnya, letak bujurnya, bujur, barat ataukah bujur timur, nah seperti itu ya. Nah, benua Amerika juga merupakan dikatakan benua yang terpanjang. Kenapa anak-anak benua terpanjang? Karena benua Amerika ini membujur dari utara, dari sini ini dari atas ke selatan, dari sampai ke bawah. Nah, itu adalah ciri dari benua Amerika. Nah, kalau benua-benua lain tidak ada yang seperti Amerika nih. Misalkan Afrika, Afrika tidak nyampe sepanjang benua Amerika. Eropa juga tidak sampai. Asia, bahkan Asia juga yang merupakan benua terluas, ini tidak sepanjang benua Amerika. Nah, apalagi Australia, seperti itu ya. Nah, itulah letak benua Amerika. Tapi benua Amerika ini ditemukannya baru-baru ini. Jadi beberapa ratus tahun yang lalu seperti itu ya. Jadi benua Amerika ini ditemukan sekitar 1492. Nah, nah setelah benua Amerika nanti ada benua Australia. Jadi yang benua yang paling baru itu ditemukan itu adalah benua Australia. Tetapi benua Amerika juga merupakan benua yang ditemukan. Berbeda dengan benua Asia ya. Kalau benua Asia kan peradabannya sudah sangat lama sekali. Mungkin kalian juga pernah mendengar ya, atau guru agama pernah menceritakan bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa itu diturunkan dari surga ke dunia ini kan berada di Asia. Kalau Nabi Adam itu kan di kaki pergunungan Himalaya tuh, di India berarti ya, sekitar India di situ. Nah, kalau Siti Hawa itu di Jeddah di daerah Timur Tengah. Nah, seperti itu. Jadi dipertemukannya juga mereka di Asia. Jadi peradaban yang pertama memang di Asia. Nah, seperti itu. Kalau kita melihat dari sisi agama, nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan benua Amerika? Nah, benua Amerika ini ditemukan yang pertama kali oleh Christopher Columbus. Ini dia orangnya, bisa dilihatnya seperti ini adalah Christopher Columbus, yaitu pada tahun 1492. Nah, ini adalah Christopher Columbus ini berasal dari Genoa, Italia. Mungkin kalian kalau suka melihat Liga Italia ya, itu ada klub Genoa. Nah, ini mungkin ini berasal dari tempatnya Christopher Columbus. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau jalurnya, jalur pelayaran Christopher Columbus, nah seperti ini anak-anak. Nah, ini kalau jalur yang merah ini merupakan jalur yang dilalui oleh Christopher Columbus. Nah, seperti itu. Ya. Lalu setelah Christopher Columbus ada orang Italia lagi. Nah, yang namanya Amerigo Vespucci. Nah, Amerigo Vespucci ini sama-sama berasal dari Italia. Kalau Christopher Columbus ini dari Genoa, kalau Amerigo Vespucci ini berasal dari Florence. Nah, seperti itu ya. Nah, orang inilah yang mengenalkan kepada semua orang bahwa ada benua baru, yaitu adalah benua Amerika. Nah, makanya seorang geograf asal Jerman namanya Walt Semuller. Nah, ini maaf, Semuller menamakan benua Amerika ini dengan nama Amerika. Itu sebagai penghargaan terhadap Amerigo Vespucci yang setelah memberitahu ke halayak orang ya, orang yang banyak bahwa ditemukan benua Amerika. Nah, seperti itu sejarahnya tentang benua Amerika. Nah, kalau perlayarannya anak-anak nih, ini seperti ini, The Amerigo Vespucci Voyage. Nah, ini adalah merupakan jalur yang dilalui oleh Amerigo Vespucci pada tahun 1499. Dan pelayaran yang kedua adalah 1501.
dan 1502. Nah, seperti itu ya. Itu adalah singkat ceritanya tentang ditemukannya benua Amerika. Nah, seperti itu. Sekarang kita masuk ke letak astronomis. Nah, kalau letak astronomis, letak paling atasnya, kalian sudah paham ya letak astronomis itu apa. Nah, letak astronomis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang. Bapak tidak usah menjelaskan lagi ya, garis lintang itu seperti garis yang horizontal. Nah, 77 lintang utara. Berarti batas paling atasnya benua Amerika ini berada pada posisi 77 lintang utara. Sedangkan paling bawahnya lintang selatan berada pada posisi 69 lintang selatan. Berarti di sini. Nah, ya. Bisa kursornya bergerak ya, bagus soleh solehah. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah lintangnya. Nah, kalau bujurnya, nah ini berada pada posisi 36 bujur barat sampai 163 bujur barat. Di sini. Berarti di sini ya, 36-nya. Nah, di sini berarti batas 163-nya. Nah, kenapa Bapak ini bujur barat, tidak bujur timur? Nah, karena benua Amerika ini berada pada belahan bumi sebelah barat. Jadi kalau kalian lihat garis meridian yang ke kanan itu wilayah timur, yang ke kiri ini wilayah barat, maka belahan bumi Amerika ini berada pada posisi sebelah barat. Nah, seperti itu. Makanya di sininya bujur barat, bukan bujur timur, bujur barat, bujur timur, nah seperti itu ya. Nah, itu adalah letak secara astronomi. Otomatis kalian dapat mengetahui ya musim-musim apa yang berada pada benua Amerika ini. Sebetulnya kalau dilihat secara garis bujur, kan membujur dari utara sampai ke selatan. Otomatis setiap wilayah seperti tropis ada pasti tropisnya, subtropisnya pasti ada, sedangnya pasti ada, dinginnya pasti ada. Nah, kutubnya ada juga. Nah, seperti itu. Karena kan bagian atasnya lihat, kalian itu dekat dengan Samudra Arktik. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti kita akan karena semua musim ada, maka iklimnya seperti apa kita pelajari nanti kita bahasnya nanti ya. Nah, itu adalah letak secara astronomi. Lalu letak secara geografis. Nah, secara geografis berarti kita harus mengetahui sebelah barat berbatasan dengan apa, sebelah timur berbatasan dengan apa, utaranya berbatasan dengan apa, selatan bawahnya berbatasan dengan apa. Baik. Kalau sebelah barat itu ada Samudra Pasifik. Nah, di sini ini merupakan Samudra Pasifik. Nah, terus juga di sini antara benua Amerika dan benua Asia ini ada selat yang namanya di sini Selat Bering. Nah, di sini ya kursornya bergerak. Cuman Bapak tidak pernah kalau tidak salah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini Selat Bering. Ini Selat Bering. Nah, sebelah baratnya seperti itu. Nah, kalau sebelah utaranya itu ada Samudra Arktik. Nah, ini kan berbatasan dengan Samudra Arktik. Lihat saja posisi ininya 77 lintang utara. Nah, berarti di sini dekat sekali ya, dekat dengan Samudra Arktik. Nah, seperti itu. Ada juga Selat Davis. Nah, di sini Selat Davis, ini Selat Davis bagian utara nih Selat Davis. Nah, seperti itu. Nah, sebelah timurnya ada Samudra Atlantik. Ini merupakan Samudra Atlantik sebelah timurnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian sebelah selatannya ada Kutub Selatan. Nah, itulah letak Amerika secara astronomis dan secara geografis. Baik ya. Nah, di sini ada lihat. Ini kan Amerika ini dibagi menjadi 4. Amerika Utara, Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Kepulauan Karibia. Di sini ada kepulauan kecil.
ini sebanyak 7.000 pulau kalau tidak salah ya, seperti itu. Nah, ini ada yang menghubungkan antara Amerika Utara dengan Amerika Selatan di sini nih. Lihat, kan ada yang nyambungnya. Ini disebut dengan genting Panama. Ya, genting Panama. Nah, seperti itu. Nah, ini masuknya ke Amerika Tengah, ya. Nah, seperti itu, ya. Baik. Kita bahas lagi. Kita lanjut ke PPT selanjutnya. Nah, secara geologis nih, kalau secara geologis, belahan benua Amerika ini dibagi menjadi dua, ya, dua bagian. Yang pertama ada bagian utara, yang kedua ada di bagian selatan. Nah, kalau benua yang sebelah utara ini disebutnya Laurasia, karena ini merupakan satu lempengan antara benua Amerika Utara, lihat yang ini, dengan benua Asia dan benua Eropa. Makanya disebutkan benua Laurasia. Nah, selanjutnya yang sebelah selatan, yang sebelah sini, yang ini nih, yang kursoran bergerak ya. Nah, yang benua Amerika Selatan ini bergabung dengan Afrika, Australia. Juga di situ termasuk juga India. Nah, itu adalah namanya adalah benua Gondwana. Nah, seperti itu. Ya, jadi sekali lagi Bapak tekankan bahwa secara geologis belahan benua Amerika ini terbagi menjadi dua. Ada bagian utara yaitu benua Laurasia, yaitu benua Amerika Utara, Asia dan Eropa itu. Dan ada juga benua Gondwana yang berada di sebelah selatan, yaitu benua Amerika Selatan dengan Afrika dan Australia. Nah, itu merupakan secara geologis. Nah, kalau Bapak gambarkan seperti ini anak-anak nih, kalau digambarkan. Jadi, benua Laurasia ini bentuknya seperti ini, sebelum terpecah, nah seperti itu ya. Nah, dia yang atas itu Laurasia, yang ke bawahnya itu adalah Gondwana. Nah, ya. Nanti silahkan kalau kalian tidak paham, silahkan bertanya ke Bapak. Nanti Bapak insya Allah menjelaskan lebih detail kalau misalkan kalian bertanya, baik itu melalui WA Group ataupun melalui Japri. Nah, seperti itu ya. Nah, itu adalah letak secara geologisnya. Baik. Kalau penampakan alamnya, benua Amerika ini dibagi menjadi 3. Ada pegunungan, nah, ada dataran tinggi, dan ada dataran rendah. Nah, kalau dataran tinggi yang terkenal nih ya, dataran tinggi yang terkenal itu ada dataran tinggi Colorado di Amerika Utara. Nah, kalian bisa searching ya, misalkan dataran tinggi Colorado, bentuk-bentuk penampakan alamnya seperti apa, silakan searching saja. Gunakan internet ini untuk hal-hal yang positif. Nah, seperti itu. Yang keduanya ada dataran tinggi di Amerika Tengah. Ada tinggi Meksiko di Amerika Tengah, itu dataran tinggi Meksiko. Dan yang ketiga itu ada dataran tinggi Guyana, Brasilia, Patagonia di Amerika Selatan. Nah, ini adalah seperti itu. Itu merupakan dataran tinggi yang terkena di Amerika. Maaf ada yang terlewat ya. Jadi di sini baik secara geologis, kalau tadi kan belahan benua Amerika ini terbagi menjadi 2. Nah, sekarang Bapak pengen menjelaskan tentang jenis batuan. Nah, kalau secara geologisnya kan kita harus mengetahui jenis batuan yang berada di benua Amerika ini. Nah, kalau
batuan yang berada di Amerika Utara itu di sekitar sini ya, itu ada batuan prakambium perisai di Kanada, di sini bagian atas nih, di sini ya. Di sini ada batuan prakambium perisai di Kanada, terus juga ada batuan metamorf, terus serta ada zona pegunungan Aflesia dan Cardi Cardilen Cardi Cardi maaf ya Bapak lupa, Cardilena ya, Cardilena di sebelah sini. Nah, seperti itu. Kalau di Amerika Selatan itu merupakan plato tengah di Meksiko. Ada plato ya, merupakan plato tengah di Meksiko. Terus juga ada pegunungan kristalin, terus juga ada pegunungan Andes. Nah, jadi dataran tingginya ada dataran tinggi Guyana, Brasilia, dan Patagonia. Nah, ini merupakan di Amerika Selatan ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau penampakan pegunungannya, anak-anak, soleh-soleha, nah ini. Nah, pegunungan seperti ini. Di sini misalkan ada pegunungan Andes, penampakannya seperti ini, yang atas ini yang sebelah kanan, ada juga pegunungan Rocky. Nah, pegunungan Rocky seperti ini. Nah, indah ya, mudah-mudahan Bapak doakan kalian suatu saat memiliki rezeki untuk bermain ke sini ya, tentunya setelah beribadah haji. Nah, seperti itu ya, doakan Bapak doakan semoga kalian bisa pergi haji umroh, nah baru bisa ke sini. Nah, seperti itu ya, amin. Oke, selanjutnya dataran rendah. Nah, kalau berbicara tentang dataran rendah yang berada di benua Amerika ini merupakan dataran rendah yang luas dan subur. Nah, seperti itu. Jadi misalkan ada dataran rendah Arktik dan ada dataran rendah Mississippi. Nah, ini berada di sebelah utara. Nah, ini merupakan dataran rendah yang sangat subur. Nah, sekali ya. Jadi kalau Arktik ini berada di sebelah dekat kutub nih, di sini. Dekat kutub utara. Nah, ya, seperti itu ya. Terus juga dataran rendah Mississippi. Nah, kalau dataran rendah Mississippi, mana kursornya? Oh, Mississippi yang berada di sebelah atas ya, ini nanti mengalir anak-anak sungainya. Jadi di sini misalkan ada anak sungai Missouri, ada Tennessee, ada Ohio, juga ada Arkansas. Nah, ini merupakan anak sungai dari Mississippi. Nah, kalau di sebelah utara dataran rendah Mississippi ini juga terdapat danau. Nah, ada danau dan dari sungainya kan ada yang menjadi sebuah danau. Ada danau Ontario, ada danau Huron, ada danau Erie, ada danau Superior, ada danau Michigan. Nah, kalau danau Superior dan Michigan ini merupakan danau yang terkenal. Yang ini yang berbatasan antara Kanada dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan danau yang terkenal. Nah, kalau di Amerika Tengah itu ada dataran rendah Yucatan. Nah, ini Yucatan yang C ya. Ini merupakan ada di Amerika Tengah. Nah, kalau di Amerika Selatan itu ada dataran rendah Orinoco, ada dataran rendah Amazon, dan ada dataran rendah Rio de la Plata. Nah, jadi yang dari D sampai E, F itu berada di Amerika Selatan. Nah, itu adalah tentang dataran-dataran rendah. Jadi kita sudah belajar tentang pegunungannya seperti apa, terus juga ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Nah, seperti itu ya. Jadi dataran rendahnya ini merupakan dataran yang luas dan subur. Nah,
seperti di Arktik dan di Mississippi. Nah, seperti itu ya. Nah, di benua Amerika juga di antaranya terdapat sungai-sungai. Nah, misalkan sungai Amazon yang merupakan sungai yang terluas kedua. Itu sekitar 6.300 kilometer panjangnya. Seperti itu juga ada sungai Mississippi hanya berselisih sedikit itu sekitar 6.210 kilometer. Dan ada juga sungai Prana. Nah, ada sungai Prana itu sekitar 4.500 kilometer. Nah, seperti itu ya, panjang-panjang ya sungainya. Nah, terus juga ada air terjun San Antonio. Nah, seperti itu ya. Nah, ini merupakan kenampakan alam yang berada di Amerika, benua Amerika. Nah, seperti itu ya. Baik, selanjutnya. Nah, kalau ini, ini merupakan air terjun terbesar di dunia. Itu ada juga di benua Amerika, tepatnya di Amerika Serikat. Nah, ini merupakan air terjun Niagara. Nah, indah sekali ya, seperti itu. Ini kenampakan alamnya seperti itu ya. Nah, baik, selanjutnya. Kondisi iklim benua Amerika. Nah, kalian sudah tahu ya bahwa semua iklim itu terdapat di benua Amerika. Tetapi pada kita ambil garis ininya bahwa iklim benua Amerika itu yang pertama ada iklim kontinental. Jadi iklim kontinental itu berada di sini, di Amerika Serikat bagian timur. Nah, ini ya. Di Amerika Serikat bagian timur ini beriklim kontinental sampai perbatasan Kanada. Nah, ini Kanada yang di atas. Nah, ini merupakan iklim kontinental. Dan juga ada iklim kering. Nah, iklim kering ini masih di Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat ada gurun Ojave. Nah, dan pantai Chili. Masih di Amerika Serikat. Itu merupakan iklim kering. Nah, seperti ya. Lalu kita masuk ke iklim tropis basah. Nah, kalau iklim tropis basah itu wilayah Amerika Tengah. Nah, ini Amerika bagian tengah ya, Amerika Tengah. Dan sebagian besar wilayah Amerika Selatan. Amerika Tengah di sini kan di tengah ya, dan Amerika Selatan, sebagian Amerika Selatan. Nah, bagian Amerika Selatan bagian utara yang seperti bagian utara di sebelah sini. Nah, itu merupakan iklim tropis basah. Karena kan ada iklim tropis ya di sini. Nah, juga ada iklim stepa. Nah, kalau stepa ini wilayah sebelah timur pegunungan Rocky. Nah, di sini nanti ada pegunungan Rocky sampai ke Kanada di Amerika Utara, serta dataran tinggi Brazil di Amerika Selatan. Nah, itu merupakan iklim stepa. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya ada iklim dingin, dan kalau iklim dingin ini berada di sebelah sekitar kutub utara. Jadi Arktik ya, seperti itu ya. Nah, tadi ada yang kelewat ya, kalau tidak salah. Kalau pegunungan, oh iya, kalau pegunungan berada di bagian wilayah barat ya, wilayah barat pegunungannya itu ada pegunungan alas. Maaf, pegunungan berada di bagian barat ya, itu membujur dari utara sampai ke selatan. Itu ada pegunungan Alaska,
ada pegunungan Cascade, ada pegunungan Sierra Nevada, ada pegunungan Rocky. Nah, sampai ke pegunungan Andes. Nah, seperti itu. Kalau di bagian timur itu ada pegunungan Allegheny dan Appalachia. Nah, puncak tertinggi di benua Amerika, nah atau misalkan posisi alam yang tertingginya di Amerika itu ada di Argentina, yaitu di Gunung Aconcagua, ya sekitar 7.035 meter di atas permukaan laut. Nah, seperti itu ya. Nah, baik, itu penampakan alamnya. Baik. Sekarang yang terakhir, kondisi iklim sudah tadi. Nah, sekarang potensi sumber daya alam. Nah, kalau sumber daya alam di Amerika Serikat itu kan sesuai dengan kenampakan alamnya ya. Jadi wilayah Amerika Selatan didominasi oleh hutan hujan tropis ya, maaf. Itu berada di wilayah Amerika Selatan. Jadi maaf sekali lagi bahwa wilayah Amerika Selatan itu didominasi oleh hutan hujan tropis yang sangat lebat. Nah, seperti itu ya. Terus juga lembah sungai Amazon ini yang tadi Bapak bahas ya, lembah sungai Amazon ini merupakan kawasan hutan hujan tropis terlebat di dunia. Nah, seperti itu. Jadi ketika tadi ya sudah dibahas ya sungai Amazon ini. Nah, dengan beradanya sungai Amazon ini itu merupakan tempat habitat baik flora maupun fauna. Seperti misalkan kalian mengetahui fauna endemik. Nah, fauna endemik ini merupakan penua fauna ciri khas. Jadi ciri khas hanya ada di daerah tersebut. Itu adalah misalkan ikan piranha, terus juga ada burung makau. Nah, ini hanya terdapat di sungai Amazon. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau fauna endemik di sebelah utara, nah di atas ya, Amerika Utara, itu ada bison, ada beruang kutub karena dekat dengan kutub utara ya. Terus juga ada penguin, kan penguin hanya ada di sekitar kutub ya. Dan ada ikan salmon. Nah, seperti itu ya, seperti itu. Nah, sekarang masuk ke floranya. Nah, kalau floranya, flora yang ada di benua Amerika ini didominasi oleh padang rumput hijau. Jadi benua Amerika ini untuk wilayah Amerika Utara didominasi oleh padang rumput hijau atau namanya prairie. Jadi prairie itu merupakan ladang rumput yang hijau. Nah, ini cocok untuk dijadikan sebagai lahan pertanian karena sangat subur. Tadi seperti tadi ya, dataran rendah yang ada di sekitar Arktik itu kan dan Mississippi itu merupakan dataran rendah yang sangat subur. Nah, seperti itu ya. Terus yang terakhir hasil alam. Nah, hasil alam ini kalau yang berupa minyak bumi dan gas alam itu berada di sekitar Meksiko dan Venezuela. Nah, nanti kalian bisa buka-buka petanya ya, di mana itu Meksiko, di mana itu Venezuela. Nah, kalau batu bara itu ada di pegunungan yang ada di Chili tadi, yang Appalachia ya, itu Appalachia itu ada di Chili. Nah, itu merupakan penghasil batu bara. Nah, kalau tambang itu ada di Arizona, yang pertama ada di Peru, terus juga ada di Bolivia, dan ada di Meksiko. Nah, itu adalah merupakan hasil-hasil alam yang ada
pada benua Amerika. Nah, yang selanjutnya tentang pertambangan, Bapak tambahkan sedikit bahwa pertambangan ekati ya, ekati di Kanada itu merupakan, eee penambangan komersial pertama yang ada di benua Amerika, yaitu dibuka pada sekitar 1998. Nah, itu mungkin itu saja yang Bapak sampaikan tentang benua Amerika. Jadi mudah-mudahan kalian dapat memahami tentang benua Amerika ini. Yang pertama, letaknya sebelah mana? Oke, bahas. Jadi letaknya adalah di belahan bumi bagian barat. Itu bisa kita lihat dari garis bujurnya. Nah, selanjutnya, nah kalian harus mengetahui letak benua Amerika ini secara astronomis. Garis lintangnya berapa, garis bujurnya berapa. Terus juga kalian harus mengetahui letak secara geografisnya. Kalau geografisnya kan kalian bisa mengetahui sebelah barat tadi berbatasan dengan apa. Sebelah utara tadi berbatasan dengan apa. Sebelah timur berbatasan dengan apa. Nah, bagian bawahnya, bagian selatannya itu berbatasan dengan apa. Nah, kalian mengetahui seperti itu. Yang selanjutnya, kalian mampu mengetahui iklim-iklimnya. Nah, tadi kenampakan alamnya ada pegunungan, ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Dataran rendahnya merupakan dataran rendah yang subur. Nah, seperti itu ya. Nah, sudah dibahas ya ini. Terus juga kondisi iklimnya ada 5, ada kontinental, ada kering, ada tropis basah, ada stepa, dan ada dingin. Nah, yang terakhir adalah sumber daya alam. Nah, karena ini kenampakan alamnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, maka jenis faunanya seperti apa, floranya seperti apa, hasil alamnya seperti apa. Nah, mungkin pada pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian ya. Silahkan sekali lagi kalau ada yang mau ditanyakan, tidak usah sungkan atau malu atau apa ya. Eh, ini salah satu bentuk perwujudan dari merdeka belajar. Atur nuhun bage soleh soleha karena perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun.